Labbaik Allahumma hajja, niat umrah. Labbaik Allahumma umrah, bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika menaiki bukit Safa, inna Safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamar fala junaha alaihi ayyatawwa lima, wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Meditasi di pilar hijau. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul a'azzul akram. Lanjutkan dengan terjemahan. Ya, masuk Al-Baqarah 133. Kita ulangi sekali. Al-Baqarah 133. Al-Kuntum Syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, Kuntum kamu ada Syuhada ingatlah ketika Allah dia berkata Ya'qub kepada Yakub, al-maut tanda-tanda kematian. Am kuntum syuhada in hadara Ya'qub al-maut.
Ingatlah ketika qala dia berkata li kepada bani anak-anaknya. id qala li bani Ingatlah ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma apa yang ta'buduna kamu sembah min dari ba'di sesudah ya aku, ma ta'buduna min ba'di apa yang kamu sembah dari sesudah aku. qalu Mereka berkata, na'budu kami menyembah ilaha Tuhan ka engkau. qalu na'budu ilaha Mereka berkata, kami menyembah engkau wa ilaha abai ka Ibrahim wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu la muslimuna wa nahnu lahu muslimun. Kemudian apa ayat satu mulai. Ya. Lanjutkan ibu ayat satu mulai. Mereka berkata, Kami menyembah Tuhan engkau. Mereka berkata, kami menyembah Tuhan engkau. Tuhan bapak-bapak engkau. Ibrahim dan Tuhan bapak-bapak engkau Ibrahim dan Ismail dan Ishak yaitu Tuhan yang satu. Dan Ismail dan Ishak yaitu Tuhan yang satu. Dan kami hanya orang yang berkata diri dan kami hanya masuk ayat pertama perwakilan dari bawah ke bawah ibu ke bawah. Dari ibu-ibu kok mulai ya, biar semangat Ustaz. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Hanya Allah lah yang tahu maksudnya. Zalikal kitabul la raiba fihi. Itu kitab tiada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang
yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, yaitu orang-orang yang beriman dengan apa yang telah, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada mereka. Wama pada kamu. Walladzina yu'minun, dan orang-orang yang beriman bima unzila ilaik, dengan apa yang telah diturunkan kepada kamu. Wama unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan dari sebelum kamu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itu atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja atas mereka. A'anzartahum, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka? Am lam tunzirhum, atau tidak memberi peringatan kepada mereka? La yu'minun, tidak mereka akan beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim, menutup Allah atas hati mereka. Wa 'ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka. Wa 'ala absarihim ghishawah, dan atas penglihatan mereka ada sumbatan. Walahum azabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Wa minan nasi man yaqul, dan sebagai manusia ada yang berkata, amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu, mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yashurun, dan tidaklah mereka sadar. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka menambah pada mereka Allah penyakit. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakzibun, dengan apa yang ada mereka berdusta. Sadaqallahu alazim. Ada jadwal gini, memang apa? Memang ya nada. Mana tahu ada persiapan acara dialog atau apa begitu. Nada ya, Pak? Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus Mushola Thaibah dengan seluruh jemaah yang saya hormati, syukur alhamdulillah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah berjalan bagus, baca Qur'annya, menterjemahnya juga sudah fasih, sudah lancar nampaknya. Tinggal lagi di menterjemah dari bawah, dari alif lam mim, itu betul-betul diterjemahkan. Kenapa betul-betul? Ya kalau wa di pangkalnya apa mulainya itu? Nah, itu. Jadi kalau diterjemahkan dia akan betul. Tapi kalau rasa dia akan lari kemana-mana dia.
Jadi di menterjemah itu betul-betul kita terjemahkan. Ilaika itu berapa kata? Dua. Yang pertama apa? Ila. Yang kedua, nah ila itu apa dia? Kepada ka itu, engkau atau kamu kan. Jadi ilaika itu kepada kamu, jadi kepada engkau. Jadi kalau dibaca kepada kamu sudah betul, dibaca kepada engkau sudah betul, tidak perlu itu diapakan. Tapi kalau kepada mereka, kenapa muncul mereka? Nah, ini yang perlu diapakan, diwaspadai. Muncul kata-kata lain ya di situ, yang jalurnya tidak ada. Itu sudah bagus. Kemudian Bapak Ibu nampaknya sudah bersemangat suaranya. Artinya ngaji itu seperti orang sudah makan. Jangan ngaji itu seperti orang belum makan. Tadi lagi bersemangat suara bentuklah sudah makan. Itu alun makan lain, ngajinya lah bentuk orang sudah makan kan. Apalagi kalau biko makan itu tambah semangat. Nah untuk itu apa yang disampaikan Bapak Ibu, kalau ambo sampaikan itu kemana masuknya itu? Ke telinga kan? Kalau yang ambo perlihatkan itu kemana masuknya itu? Kemudian dari telinga itu ke otak. Di telinga itu ke otak kan luri itu. Yang ambo sampaikan itu ke telinga kan luri itu. Dari mata itu ke otak kan luri itu, ada saraf ke situ itu. Nah itu dari telinga itu sampai ke otak itu, kalau sampai situ itu mudah tangganya balik, turunnya balik itu, mata keluarnya balik. Supaya jangan keluar dan masuk tadi harus dibengkokkan ke mulut, dibengkokkan ke mulut. Nah, jadi masuk di telinga kok, tiba di otak, dibengkokkan ke mulut, tersangkutnya itu. Masuk di mata itu, tiba di otak, disangkutkan ke mulut. Ditaruhin kamu kan bengkoknya tuh, tak sangkutnya tuh. Itu sebabnya orang buat panciang tuh dah luri. Saya lihat pernah panciang tuh, kan dah luri dah kan. Itu dibengkok kan. Dia makan ikan di mulut ikan tuh. Tak sangkutnya kain sangnya tak sangkut, baru bisa dia loh itu tuh. Jadi orang buat panciang tuh dah luri, bengkok tuh. Di siku mau dia tu pula apa yang dia buat tuh. Lainnya latih kamu mulutnya keluar suaranya. Wah, dan satu lainnya dan itu ada yang cari itu lah. Kalau nyedang asing cari itu sehingga utak, asuh utak itu mudah keluarnya balik. Itu makanya nanti saraf-saraf di telinga, saraf-saraf di mata, saraf-saraf di mulut itu menyatu menjadi satu. Jadi kue sampai sangkutannya itu kue itu, barunya tak lupa itu. Jadi apa rahasianya harus sampai dibaca itu? Apa rahasianya? Bama kok sampai harus dibaca itu tuh? Kalau di dangal saya kan nggak jadi itu dangal. Supaya nya tersangkui, tak mudah lapenya kan. Jadi supaya bisa dibaca awak harus makan. Nah kalau tidak ada talok membacanya tuh, tidak kue suara untuk membacanya. Untuk itu perlu makan. Supaya bisa baca itu perlu makan. Nah, nampak apanya tuh ilmiahnya tuh. Bama ko pancing tuh bengkok. Sudahlah bengkok dia kira apa seketek pari dia punya tuh. Supaya nyangkutnya. Awak benda itu pula. Jadi alhamdulillah itu sudah bagus. Nah, kembali kami sampaikan bahwa ini kalau digerakkan dengan baik, baru nanti mengantarkan iklan-iklan yang mau sampaikan selama itu, bahwa di sini akan bisa menterjemah Quran, akan bisa berbahasa Arab, akan bisa baca kitab gundul, akan bisa untuk mencapai sholat yang khusyuk karena bahan-bahannya itu. Tinggal lain meramu saja nanti, merakitnya saja oleh. Kalau bahan-bahannya itu Bapak Ibu ikuti dengan baik. Jadi ketika diminta pasang itu bahannya lah ada. Ketika diminta apa bahannya itu lah ada. Kalau lun bisa lah itu tak bisa jadi pasang. Lah nampak tu. Ini kita cuba untuk berlatih ke arah situ. Mencontohkan yang agak mudah, yang lah dapat dulu. Mencontohkan. Patang mencontohkan itu mulai solat. Bagaimana dari berniat. Tapi lah 5 lari lo jaraknya mungkin lah lupa pula.
Hanya sebenarnya ngaji itu harus tadi menari rutin minimal sekali seminggu. Tapi tidak apa-apa karena kita sering bertemu, itu bisa kapan-kapan disambilkan itu. Nah, coba contohkan Al-Fatihah lah yang mudah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa itu? Nama menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita coba ambil baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekarang coba Bapak Ibu bacanya baca artinya sekalian. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Gakuen suaranya gini dulu. Itu ada yang lunak ada itu. Ya. Ulangi dari pertama. Yang pertama saya bacakan baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, bacaannya langsung baca artinya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, bacaannya di mulut, artinya mengiringi di kepala seiring. Begitu mulai bacaan, mulai pula artinya. Selesai bacaan, selesai pula artinya. Kalau terasa lambatkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim supaya teriringi. Nah, yang ketiga nih ya, bacanya di mulut, artinya di kepala. Karena nanti artinya tidak boleh dibaca dalam sholat itu. Nah, tadi itu untuk melatihnya supaya bisa masuk ke dalam. Nomor 3, bacaannya lalu iringi dengan artinya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Lai iringi Bu. Lai Jadi ketika baca bismillah itu di dalam sudah mengiringi dia dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita contohkan 2 saja. Yang kedua, ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, yang keduanya bacanya baca artinya. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, yang ketiga bacaannya di mulut, artinya mengiringi sejalan di kepala. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, lele teriringi artinya. Lele. Sekarang coba keduanya itu ya langsung ke nomor 3. Bacaan arti mengiringi. Coba 2 ayat itu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lele teriringi Bu. Nah, itu. Kalau situ sudah berapa yang bergabung itu? 3. 2 Iya, yang Bismillah. Bahannya ini maksudnya bahannya sudah berapa yang bergabung? Bahannya 2. Yang pertama apa? Bismillah. Itu ayatnya itu. Ayat 1 ayat 2 itu. Bacaan. Yang pertama kan bacaan. Yang kedua apa? Arti. 2 baru itu. 2 yang baru yang gabung. Nyo baras adanya yang digabung. Kayaknya udah lupa itu. Nah, karena petang tuh dari yang pun kamu duit, jadi dah nyangkuinya. Dah ngasih kan. Jadi lepehnya beli. Lepehnya. Kan buat tayangkan di situ, di apa buat tayangkan di masaji. Ampe bahan tuh kasadonya 5, bahasanya ampe. Bahannya 5, bahasanya ampe. Nah, bahan yang 5 itu apa? Pertama bacaan. Itu bahan ya, ramuan. Bacaan atau ramuan, bahan. Ramuan. Yang pertama apa? Bacaan. Yang kedua gerakan. Yang ketiga arti. Yang keempat pemahaman. Yang kelima penghayatan. 5 tuh. Nah, coba yang pertama apa? Yang kedua gerakan, yang ketiga arti, yang keempat pemahaman, yang kelima penghayatan. itu kan bersangkutan kamu duit itu. Nah, mudah-mudahan lama tahannya itu. Tapi kalau di danga saya itu hanya tangga balik itu meluncur turun. Nah, bahasanya berapa tang tuh?
Ampe, bahasanya ampe. Yang pertama bahasa apa? Bahasa lisan ya. Yang kedua bahasa tubuh. Yang ketiga pikiran. Yang keempat hati. Kemudian bahasanya 4, bahannya 5. Nah, dibagilah itu. Yang lisan apa kerjanya? Bacaan itu kerja lisan itu. Yang gerakan tubuh itu, tubuh ada 2 itu. Yang arti pikiran. Yang pemahaman pemahaman pikiran juga. Jadi 2 tuh di pikiran itu, arti pemahaman penghayatan. Nah, itu hati. Nah, jadi di lisan apa? Di lisan Bacaan. di tubuh, Gerakan. di pikiran, arti dan Pemahaman. di hati, Penghayatan. Nah, jadi nempel yang barek kerajaannya mah Hati. pikiran. Yang paling barek kerajaannya pikiran. 2 tugasnya kan, arti pemahaman Nah, hati itu dak barek kerajaannya. Hati itu dak kerajaannya hasil itu di hati. Gabungan bacaan, gerakan, arti dan pemahaman, hasilnya penghayatan. Jadi di hati itu indahkan bakarajonya tuh, nyo nerimo hasil di situ tuh. Apa? Kalau enggak itu di sholat juga, enggak buang itu di luar apa itu? Persoalannya kalau sakit berarti bacanya tidak selesai, artinya tidak selesai, itu sakit itu kan, pemahamannya tidak ada itu sakit itu. Nah, itu tidak di situ apanya tuh, tidak di situ ruangnya tuh. Nah, kau berlatih sholat khusyuk. Yang kedipikiran kini itu adalah bahan-bahan kau cukup apa tidak. Nah, kalau tidak cukup itu yang sakit. Kalau tidak cukup itu yang sakit. Bahkan menggabungnya, dia tidak cukup kan. Nah, jadi bahasanya 4, bahannya barah 5. Kan itu yang kita kaji. Nah, itu tadi kita lah berlatih 2. Apa yang dilatih tadi? Bacaan dan arti. Kalau melatih dengan gerakan tuh tagak artinya. Karena baca itu tuh badan awak sedang tagak, kemudian tangan. Nah, tuh, kalau lah pakai itu tuh latih 2 itu. Masuk pemahaman baru sampai. Jadi penghayatan itu kita tidak ada kerja kita karena dia hasilnya di penghayatan itu. Jadi kalau bagus yang 4 macam ini itu akan bagus di penghayatan nanti. Kenapa penghayatan itu tidak perlu diapakan? Dia bisa muncul, dia langsung hasil ke situ. Kalau kurang membuat kali-kali di Excel tekan kok langsung muncul hasil. Ada enggak pada itu tuh? Di orang Excel itu komputer pada itu hasil. Jadi bisa Bapak Ibu bapakan itu. Kalau Bapak Ibu mencari orang lucu-lucu tampil bolot tampil kan melawaknya. Andre, Maipin tampil. Ibu kan galak surang saya itu. Kan enggak ada dia jajan galak kan enggak ada. Itu kan hasil itu. Langsung saya galak di situ. Itu hasil menceli orang yang lucu, lawak itu. Habis itu menceli kejadian-kejadian yang menyedihkan. Ada seorang anak ditangani di orang tuanya, ketek baru nyelabui apa kan ada. Muncul siapa itu kan? Sedih ibu menceli itu. Ini tidak perlu dia apa-apa tu. Nyo hasil itu. Jadi yang keusahaan ampe cuma. Jadi berapa tadi yang digabung? Berapa tadi? 2. Yang pertama apa? Bacaan. Yang kedua apa? Arti. Sekarang kita coba satu lagi yang kita tambah, yaitunya pemahaman. Pemahaman. Apa itu pemahaman itu? Dari bacaan itu, dari arti itu supaya dia menyatu. Pemahamannya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ dikatakannya sifat Allah. Apa sifat Allah itu di situ? Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pengasih penyayang itu diungkapkannya melalui nikmat. Melalui Nikmat. Jadi rasakanlah oleh kita kasih sayang Allah itu melalui nikmat yang kita terima itu.
Apa nikmat yang kita terima? Oh, banyak yang jika kamu hitung kamu tidak sanggup untuk menghitungnya. Tetapi kita harus merasakan menghitungnya supaya terasa nikmat itu di Bismillahirrahmanirrahim itu. Apa di antaranya? Ini kita bisa bernapas sekarang. Ibu saja duduk tadi sudah sholat tadi, lah barangkali bernapas itu. Bara itu oksigen masuk kan? Bara itu apa itu? Ada enggak ibu satu-satu membitu itunya itu? Enggak kan? Dia kan sistem berjalan sendiri itu. Nah itu berapa nikmatnya itu kita bisa bernapas itu. Dan kalau itu sasak angok kita, apa yang terjadi itu? Mati. Sasak dulu atau mati lah. Berlarian ke rumah sakit kan? Bagi oksigen. Bara itu biayanya dan bara waktu tak pakai bara tenaga terlibat segala macam itu. Nah sekarang bisa bernapas kan? Itu kan nikmat itu. Rasakan kasih sayang Allah, nikmat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan kasih sayang kita bisa bernapas dengan baik. Rasakan aliran darah kita diatur oleh Allah, bisa mengalir ke sekujur tubuh, dipompa oleh jantung. Itu nikmat. Rasakan pencernaan kita, apa yang kita makan masuk ke dalam, lalu dicerna oleh perut, lalu didistribusikan ke seluruh tubuh. Mata kamu perlu apa? Mata perlu vitamin A, dikirim ke mata itu. Bibir kamu perlu apa? Perlu vitamin B, dikirim ke situ itu. Ada ndak awak satu-satu ngirimnya itu? Siapa itu yang mengaturnya itu? Allah. Nah itu kasih sayang Allah banyak dan banyak di dalam tubuh kita dan di luar diri kita itu banyak sekali. Jadi di Bismillahirrahmanirrahim rasakanlah kasih sayang Allah melalui nikmat-nikmat yang kita apakan itu, yang ada pada diri kita itu. Yang jelas-jelas dulu pernapasan itu, kemudian aliran darah, kemudian pencernaan, kemudian ginjal yang mencuci darah. Nanti kita minta Pak Dokter menggambarkan bagaimana sebetulnya jantung itu mencuci darah, seperti apa darah itu kotor segala macam nanti yang kemudian dicuci oleh ginjal bersih kembali dapur ke jantung itu. Bapak Ibu, kalau kini awak duduk kok ginjal kok kerajo ndak gini kerajo kan? Nah inyo kerajo lai tadanganyo kerajo ndak. Coba bayangkan kalau tadanganyo mencuci serupa mesin cuci. Mesin cuci baru bunyinya. Kemudian itu tuh. Nah, coba kalau baru bunyi ginjal awak tu mencuci kini macam-macam tu. Ribui tak tu? Ribui gua. Sekarang sianan lah apa mesinnya tu. Ribui itu. Kini lain tadangannya tu. Enggak kan? Tapi nya mencuci enggak kini tu? Mencuci. Awak lalu, awak duduk, awak jalannya mencuci tadi. Dan itu nikmat. Andaikan itu bermasalah, andaikan itu terhenti. Tapasu awak Cuci darah. pelarian ke rumah sakit, bercuci bapa segala macam itu. Nah itu berapa nikmat yang kita terima di setiap saat. Itu rasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya sudah mengiringi pemahamannya, boleh dalam-dalamnya, boleh selama-lamanya di situ. Di situ boleh. Kalau terasa di situ, nah nanti jangan bergegas di alhamdulillah. Nikmati di situ. Nah di alhamdulillahirabbil alamin, apa yang kita rasakan? Rasa haru terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita tidak putus-putus, sehingga kita merasakan berterima kasih. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Kita merasa haru di situ. Bagaimana harunya? Saya gambarkan harunya itu adalah seperti Bapak Ibu, ketika Susi Susanti juara Olimpiade dulu badminton, Susi Susanti, saya tahu Susi Susanti itu waktu itu dinaikkan ke mimbar kejuaraan, dikalungkan medali, diberi hadiah di karangan bunga, dinaikkan ke pentas kejuaraan, disiarkan di seluruh TV dunia, disiarkan waktu itu. Susi Susanti waktu itu galak atau menangis? Tapi kan dapat juara. Apa tangis apa itu? Tangis haru. Jadi di alhamdulillah itu, kalau haru kita dengan nikmat-nikmat yang kita rasakan di bismillah tadi, situ sudah menetes air mata keharuan kepada Allah, lalu bersyukur, berterima kasih kepadanya di alhamdulillah itu.
Nah, semakin banyak rasa nikmat itu oleh kita di bismillah tadi, itu di alhamdulillah itu akan luar biasa hasilnya itu. Menetes air mata di situ. Tapi kalau sakete taraso, maka nanti tidak begitu berpengaruh di alhamdulillah itu. Nah, itu nana coba contohkan babeda ndak rasa terima kasih awak ketika dia GPT 10.000 jo 10 juta. Nah, beda ya. Kalau dia 10.000 apa-apanya? Nah, terima kasih. Aku PT 10 juta kok. Beda kadang suaranya kan, ekspresi wajahnya beda, punya beda itu. Hah? Ke beda itu, Pak. Akhirnya yang melatih ya dengan tiga itu yaitu bacaan, arti, pemahaman. Gerakan adalah ya. Cuma kita berlatih 3 menit karena sudah lewat waktunya tuh. Sudah lewat waktunya. Ini jam 6 selesai kan. Nanti saja latihannya. Ini start. Tapi ke waktunya lewat kah? Lewat ada. 3 menit saja kita coba itu ya. 3 menit saja. Jadi bacalah bacaannya dimulai, iringi artinya di kepala, kemudian rasa di bismillah itu rasakan nikmat yang tiada henti di diri kita. Lalu di alhamdulillah berterima kasihlah kepada Allah. Siap untuk dimulai? Siap. Ya. 3 menit saja ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, mulai. Selesai. Jadi itu namanya berarti awal ya. Ada yang lah mulai teraso, ada yang belum teraso, ada yang biasa-biasa saja. Kemudian itu ada yang mulai teraso ada kok. Mulai teraso tadi. Nah itu nanti yang menyebabkan kita berdialog, berbicara kepada Allah dalam sholat itu nanti yang akan merasakan nikmatnya sholat itu. Kita merasa betul-betul bertemu dan berbicara. Nah, di setiap kalimat itu nanti kita jelaskan. Ini siapkan saya bahan-bahan, baca, artikan, lakukan. Nanti kita tinggal menggabung-gabung saja. Itu ya, Pak. Gerakannya buru-buru harus. Gerakan sholat itu buru-buru. Bisa maknain. Apanya, Pak? Gerakan aku buru-buru. Bagi dulu artikannya itu terserah awak saja. Karena ada saatnya kita harus terburu-buru, ada saatnya tenang. Kan lah kita bagi itu. Bila kita yang melakukan bila kita yang melakukan terburu-buru, cocokkan dengan situasi. Nah, Pak, itu saja. Ada Al-Maidah? Oh, ada. Harus capai waktu 3. Itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.